Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah analisis dan estimasi biaya kali ini, kita akan bahas mengenai harga pokok produksi untuk produk costing. Seperti yang kita ketahui bersama, produk costing ini adalah untuk penghitungan harga pokok produksi pada sistem produksi berbasis pesanan. Oke, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan pengertian. Harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan biaya produksi di mana biaya dikumpulkan untuk tiap pesanan. Berarti nanti penghitungan harga pokok pesanan ini dilakukan untuk tiap-tiap pesanan. Karakteristiknya adalah pertama, tujuannya untuk memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua adalah sebagai dasar kegiatan berupa pesanan pelanggan. 3. Sifat kegiatan intermiten atau terputus-putus. Terputus-putus ini karena kan order itu bisa jadi saat ini ada order, besok tidak ada, besoknya lagi baru ada. Tidak continue seperti sistem produksi berbasis stok. Produk yang dihasilkan bersifat heterogen karena berbeda pesanan bisa jadi karakteristik produk ataupun spesifikasi produk yang diminta oleh pembeli berbeda. Kemudian pengumpulan biaya dilakukan tiap satu pesanan selesai. Setiap pesanan selesai, baru kemudian dikumpulkan semua biayanya dan dihitung harga pokok produksinya atau harga pokok pesanannya. Penghitungan harga pokok dilakukan adalah untuk tiap pesanan. Harga pokok dihitung tanpa melihat periode akuntansi. Kita hanya melihat adalah periode penyelesaian pesanan. HPP per unit atau harga pokok pesanan per unit kita bisa hitung dengan menggunakan biaya untuk pesanan tertentu dibagi jumlah pesanan. Pembebanan biaya itu dilakukan pertama terhadap biaya bahan baku. Ini berdasarkan biaya sesungguhnya. Kemudian biaya tenaga kerja berdasarkan biaya sesungguhnya. Berikutnya adalah biaya overhead berdasarkan tarif. Seperti kemarin yang sudah kita bahas di periode sebelumnya, biaya overhead pabrik pembebanannya bisa berdasarkan tarif satuan produk, kemudian tarif biaya tenaga kerja langsung, tarif biaya bahan baku, tarif jam kerja tenaga langsung, tarif jam mesin. Nah, sekarang kita tinggal pilih berdasarkan mana, kita bisa memilih salah satu di antaranya. Berikutnya, kita mereview lagi terkait dengan pengertian. Yang pertama adalah definisi dari biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu ada dua, bahan baku utama dan bahan penolong. Untuk bahan baku adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat produk dan dapat diidentifikasikan secara langsung. Berarti ini bahan utamanya. Kalau misalkan bahan baku tersebut tidak ada, berarti produk dianggap belum selesai dan tidak bisa dipakai atau difungsikan sebagaimana fungsinya. Kemudian bahan penolong ini adalah bahan selain bahan baku. Dia adalah hanya penunjang sehingga kalaupun tidak ada, produk tetap jadi, produk tetap bisa berfungsi sebagaimana fungsinya, tetapi memang di sini tidak sempurna, mungkin kualitasnya kurang bagus, dan value-nya mungkin tidak 100%. Kemudian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dibagi dua, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk karyawan yang secara langsung berperan dalam proses produksi. Sedangkan yang tidak langsung
yang dikeluarkan untuk karyawan yang tidak bekerja pada proses produksi secara langsung, atau dia hanya pendukung proses produksi, misalkan manajer, supervisor, tenaga administrasi di produksi. Nah, itu termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian adalah biaya overhead pabrik. Jenis BOP yaitu biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin dan fasilitas, kemudian biaya akibat penilaian aktiva tetap yaitu depresiasi, biaya akibat berlalunya waktu, asuransi, dan BOP yang memerlukan pengeluaran tunai, misalkan listrik dan air. Biaya overhead pabrik pada harga pokok pesanan, BOP sesungguhnya baru bisa dihitung setelah pesanan selesai. Karena itu untuk menentukan harga pokok produk sebelum pesanan selesai, perlu kita melakukan estimasi untuk biaya overhead pabrik. Makanya nanti kita perlu menentukan BOP yang dibebankan. Penentuan BOP yang dibebankan dilakukan dengan langkah-langkah. Pertama adalah menyusun anggaran BOP, digunakan asumsi jumlah produksi atau kapasitas yang terpakai pada periode tersebut, kemudian memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. BOP di sini ditentukan dari sifat biaya overhead pabrik. Nah, pembebanan ini kita bisa pilih yang 5 tadi, gitu ya, yang sudah saya jelaskan di awal. Berikutnya proses pengolahan. Proses pengolahan produk nantinya bisa dibagi secara umum ada 2. Bisa diproses hanya melalui satu departemen atau satu stasiun kerja, atau diproses atau diolah lebih dari satu departemen, bisa 2, 3, dan seterusnya. Kalau pengolahan hanya melewati satu departemen, tiap biaya yang terjadi tidak perlu diidentifikasikan tiap departemen atau stasiun kerja yang mengeluarkan biaya tersebut. Sedangkan kalau lebih dari satu tahapan atau satu departemen, biaya yang masuk terjadi perlu diidentifikasi untuk membedakan stasiun kerja mana yang mengeluarkan biaya tersebut. Dalam hal ini Anda tidak perlu dibingungkan, definisi dari departemen dan stasiun kerja di sini kita anggap sama. Oke, kita langsung saja ke contoh soal untuk memberi pemahaman lebih terhadap bagaimana penentuan atau penghitungan harga pokok pesanan, baik itu dalam yang melalui satu tahap pengolahan ataupun melalui lebih dari satu tahap pengolahan. Yang pertama adalah untuk kasus satu tahap pengolahan. Contoh di sini ada PT Logistindo berproduksi baterai untuk mobil listrik atas dasar pesanan. Pada bulan Desember tahun sekian, perusahaan menerima 3 macam pesanan dengan kode P1, P2, P3 dengan jumlah pesanan masing-masing secara berurutan 1000 unit, 1500, dan 2000 unit. Transaksi yang dilakukan pada bulan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah membeli bahan baku secara kredit, yaitu bahan baku X itu sebanyak 5000 unit, harganya adalah Rp5.000 per unit. Y 10.000 unit, harganya Rp4.000 per unit. Pemakaian bahan baku untuk tiap pesanan P1 bahan baku X dibutuhkan 2000 unit, bahan baku Y-nya 4000 unit. Sedangkan untuk P2 bahan baku X 1500 unit, bahan baku Y dibutuhkan 3000 unit, P bahan baku X dibutuhkan 1000 unit, dan untuk bahan baku Y 2000 unit. Ini untuk tiap pesanan ya. Oke, sehingga di sini bisa disampaikan ulang yang lebih ringkas adalah untuk P1 1000 unit ini butuhnya adalah bahan baku X 2000 dan bahan baku Y-nya 4000. Nah,
Seperti itu gitu ya pengertiannya. Oke, kemudian gaji dan upah untuk tiap pesanan. Untuk pesanan P1, gaji upah dibutuhkan 14 juta, P2 12 juta, P3 8 juta. Kemudian biaya overhead pabrik yang dibebankan pada tiap pesanan berdasarkan apa? Tarif 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, berikutnya di sini ada biaya overhead pabrik sesungguhnya lah. Ini baru diketahui nanti setelah pesanan selesai. Sehingga ini kita hanya perlu lihat nanti di belakang saja. Ya. Berikutnya semua pesanan telah selesai dan diambil pemesannya. Ya. Berarti ini alur ini nanti kita perlu catatkan, kita perlu buatkan jurnalnya bagaimana. Berdasarkan jurnal nanti kita bisa hitung harga pokok pesanannya. Oke. Yang pertama adalah mencatat pembelian bahan baku. Nah, untuk lebih mempermudah, akan saya tampilkan jawaban ini juga kasusnya, gitu ya. Akan saya minimize dulu. Ya. Oke. Mencatat yang pertama adalah dilakukan mencatat pembelian bahan baku. Tadi dibeli apa? Di sini soalnya 5.000 unit X, bahan baku X, dan 10.000 unit Y. Berarti 5.000 unit dikalikan 5.000 karena per unitnya harga 5.000, 25 juta, kemudian Y-nya adalah 40 juta. Total 65 juta. Sehingga di sini nanti dicatatkan persediaan bahan baku bertambah, gitu ya, 65 juta. Sedangkan hutang dagang juga bertambah 65 juta. Kalau persediaan karena aktiva dicatatkan karena bertambah di sisi debit. Kalau hutang bertambah dicatat di sisi kredit. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah mencatat pemakaian bahan baku. Nah, setelah dibeli, kemudian setelah dibeli masuk gudang bahan baku, itu kan disimpan dulu. Berikutnya adalah diambil untuk diproses. Sehingga di sini apa? Persediaan bahan bakunya adalah berkurang. Gitu. Sejumlah berapa lah? Ini nanti perlu kita hitung. Nah, kemudian biaya dalam proses. Ini dalam proses. Biaya dalam proses untuk komponen biaya bahan baku, gitu ya, biaya bertambah sekian. Ya, biaya itu kan bertambah dicatatkan di sisi debit. Sedangkan persediaan berkurang dicatatkan di sisi kredit. Nah, 58,5 juta ini dari mana? Nah, berdasarkan soal itu kan diketahui P1 itu butuh 2.000 unit untuk bahan X yang harganya 5.000, sehingga total di sini adalah 10 juta. Ya, kita bisa lihat di sini ya, bahan baku X itu butuh berapa? 2.000 unit untuk P1 butuh 2.000 unit X dan 4.000 unit Y. Nah, di sini untuk Y butuh 4.000, harganya 4.000 juga. Makanya di sini total 16 juta. Sehingga untuk pesanan 1 khusus untuk bahan baku saja dibutuhkan 26 juta yang meliputi bahan baku X dan Y. Kemudian yang P kita lakukan, kita hitung juga sama gitu ya. P2 ini kan kita lihat di soal, P2 butuhnya 1.500 X dan 3.000 Y. Sehingga di sini kita hitung 1.500 kali 5, 7,5 juta, dan 3.000 kali 4, 12 juta. Sehingga total 19,5 juta. Begitupun juga kita hitung dengan cara yang sama untuk P3. Total 13 juta. Sehingga kita total semua untuk semua pesanan dibutuhkan apa? Bahan baku 58,5 juta. Gitu ya. Sehingga sebenarnya tidak semua bahan baku yang ada di gudang yang senilai 65 juta ini dipakai untuk diproduksi. Oke. Kemudian berikutnya mencatat biaya gaji dan upah. Nah, biaya gaji upah berapa? Gitu ya.
yang dibayarkan atau kita hitung gitu ya. Kita hitung untuk memproses bahan baku di stasiun atau departemen 1. Ini kan hanya satu departemen ya, karena satu tahap pengolahan. Itu juga selain bahan baku kan dibutuhkan biaya tenaga kerja. Makanya di sini ada biaya dalam proses. Untuk komponen biaya tenaga kerja langsung adalah senilai 34 juta. 34 juta ini gitu ya, karena terjadi penambahan biaya. Penambahan biaya kan dicatatkan di sisi debit. Gitu ya. 34 juta ini penghitungannya dari mana? Kita tahu di sini gitu kan, gaji upah untuk tiap pesanan P1 14 juta, P2 12 juta, dan P3 8 juta. Kita hitung, kita total. Di sini ada 34 juta. Makanya untuk biaya dalam proses untuk komponen biaya tenaga kerja langsung itu adalah 34 juta. Sedangkan kemudian harus dicatatkan biaya tersebut berupa gaji dan upah. Gitu ya. Ini yang kemudian ditagihkan gitu ya, ditagihkan ke bagian keuangan untuk dibayarkan. Nah, karena tagihan makanya ini masih berupa semacam hutang gitu kan ya. Makanya di sini bertambah 34 juta. Nah, kemudian kalau hutang ini sudah dibayar secara tunai, makanya di sini gaji dan upahnya berkurang 34 juta, tapi kasnya juga berkurang 34 juta. Ya, perlu Anda ingat ini berkurang kok di sisi debit kan berlawanan gitu. Kalau berkurang untuk kasus hutang itu kan di sisi debit. Ya. Oke, berikutnya setelah bahan baku tenaga kerja langsung adalah mencatat biaya overhead pabrik. Ya. Biaya overhead pabrik ini kita hitung, kalau dari soal kita ketahui, dibebankan tiap pesanan tarif 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Kita tahu biaya tenaga kerja langsungnya ini, ya kan? Ini. Nah, 75% dari semua ini. Berarti 75% gitu kan, kali 14 juta, 10,5, 75% kali 12 juta, 9, dan seterusnya, totalnya adalah 25,5 juta. Sehingga di sini, selain bahan baku, untuk mengolah produk tersebut di stasiun atau departemen 1 dibutuhkan tenaga kerja langsung dan juga overhead pabrik yang nilainya 25,5 juta. Nah, sehingga setelah ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, produk ini baru bisa dibuat menjadi produk jadi nantinya. Kan gitu ya, logikanya seperti itu. Sehingga di sini biaya overhead pabriknya, biaya dalam proses khusus untuk komponen biaya overhead pabrik itu bertambah 25,5 juta. Sehingga di sisi yang lain, seperti yang sudah saya sebutkan di awal perkuliahan terkait dengan laporan keuangan, satu transaksi itu minimal ada dua akun yang akan terkena gitu ya, dan dua akun ini nanti jumlahnya harus sama gitu ya, di sisi debit dan sisi kreditnya harus seimbang. Sehingga di sini biaya overhead pabrik dibebankan adalah 2,5 juta ya. Oke. Nah, setelah ini kemudian produk tersebut setelah diolah di stasiun kerja 1 kan selesai gitu ya. Setelah selesai kemudian dikirim ke gudang produk jadi atau produk selesai. Nah, dikirim ini jumlahnya berapa? Nah, tadi kan kita hitung dulu per pesanan. Gitu ya. Kita hitung per pesanan. Pada saat diolah di stasiun kerja 1 gitu ya. Ada apa? Kita lihat yang sebelumnya. Ya. Kan ada bahan baku senilai ini 26 juta untuk per pesanan, 26 juta, 19,5 juta, dan 13 juta. Nah, kita catat di sini kan. Biaya bahan baku 26, 19, dan 13. Ya, total 58,5. Ini kita tulis. Berarti biaya dalam proses biaya bahan baku di sisi kredit dicatat 58,5 juta. Kenapa dicatat di sisi kredit? Ini kan produknya berpindah dari mana?
dari Departemen 1 menuju apa? Persediaan atau gudang persediaan produk selesai. Sehingga kan berarti apa? Produknya karena pindah kan, kalau kita melihat di Departemen 1 itu adalah semacam bak gitu ya. Ini kan produknya berpindah, berarti apa? Berkurang kan. Nah, berkurang di sini kita uraikan berdasarkan apa? Berdasarkan 3 komponen ini. Pertama adalah produk dalam proses untuk biaya bahan baku, yang sudah kita hitung di awal tadi, 58,5 juta. Kemudian biaya tenaga kerja langsung 34 juta, dan biaya overhead pabrik 25,5 juta. Gitu kan? Seperti tadi, nah ini kan biaya tenaga kerjanya, upahnya. Kemudian ini biaya overhead pabrik, kita catatkan di sisi kredit, karena produk ini setelah diolah kan sudah jadi. Kalau sudah jadi, segera dikirim ke gudang persediaan produk selesai. Karena ada produk selesai yang masuk ke gudang, makanya di persediaan dicatatkan bertambah senilai penjumlahan ini semua, yaitu 118 juta. Nah, kalau rinciannya seperti tadi, biaya bahan baku gitu ya, ini kan sudah kita hitung di awal, 58,5 juta, biaya tenaga kerja langsung adalah penjumlahan dari tiap-tiap pesanan ini 34 juta, dan BOP-nya juga sama gitu ya. Nah, berikutnya gitu ya, dari produk yang sudah selesai, yang sudah disimpan di gudang, barang jadi atau produk jadi, kemudian kita catatkan harga pokok produknya yang akan diserahkan ke pembeli. Nah, makanya di sini kalau kita sudah akan menyerahkan, berarti kan produk selesai yang ada di gudang itu kan berpindah tangan, gitu ya. Berpindah tangan. Nah, berpindah tangan di sini berarti kan berkurang. Nah, makanya di sini dicatatkan persediaan produk selesainya berkurang, sedangkan harga pokok produksinya, gitu ya, itu di sisi debitnya bertambah senilai yang sama. Oke, ini sudah selesai pencatatan di jurnalnya. Berikutnya adalah kita menghitung untuk harga pokok per unitnya. Untuk harga pokok pesanan per unit untuk pesanan 1, P1 adalah 50,5 juta dibagi 1000. Ya. Ini kita hitung khusus untuk P1. Ya. P1 ini kan 50,5 juta. Dibagi 1000. 1000 ini dari mana? Ya, P1 tadi kita lihat di sini di soal. Nah, jumlah pesanannya berapa P1? 1000 kan? P2 1500, P3 2000. Makanya di sini pembaginya 1000, 1500, 2000. Nah, untuk P2 berapa total harga pokoknya? Gitu kan, 40,5 juta. Ini kita jumlah, kemudian P3-nya kita jumlah 27 juta. Makanya untuk HPP untuk P2 40,5 juta dibagi 1500, dan P3 27 juta dibagi 2000. Sehingga masing-masing untuk tiap unit pesanan, masing-masing pesanan kita bisa dapatkan besaran seperti ini ya. Untuk P1 50.500 per unit, kemudian untuk P2 27.000 per unit, kemudian P3 13.500 per unit. Oke, itu tadi kita sudah ulas suatu contoh bagaimana menjurnalkan gitu ya, semua transaksi yang terjadi dan pengolahan yang terjadi untuk mengolah 3 pesanan. Dan yang terakhir, kemudian kita hitung harga pokok pesanan untuk masing-masing pesanan per unitnya. Oke. Ini untuk satu tahap pengolahan. Bagaimana kalau misalkan lebih dari satu tahap pengolahan? Ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Oke. Contoh soalnya ini. Nah, untuk lebih dari satu tahap pengolahan. Untuk kasus di perusahaan yang sama, PT Logistindo memproduksi baterai mobil listrik atas dasar pesanan, gitu ya. Dan dalam mengolah produknya, PT Logistindo memiliki 3 departemen produksi, yaitu departemen A, B, C. Barang yang dihasilkan departemen A akan diproses B, kemudian B
ke C, kemudian C nanti masuk ke gudang produk selesai atau produk jadi. Data pesanan pada bulan Januari tahun sekian yaitu adalah menerima 3 jenis pesanan. P1 2.500 unit, harga per unitnya 12.000. P2 4.000 unit, harga per unitnya 10.000. Kemudian untuk P3 jumlahnya 2.000 unit, harga per unitnya 7.500. Kemudian diketahui juga biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk departemen A dan C dalam Rp1.000. Berarti untuk P1 butuh bahan baku 4,5 juta rupiah, gitu ya. Dan di departemen C-nya, ini untuk di departemen A, di departemen C-nya adalah 2,5 juta, total 7 juta. Begitupun juga P2 seperti ini, P3 seperti ini dengan total masing-masing 10 juta dan 6 juta. Ya. Sehingga kemudian kalau di sini loh, kemudian di departemen B kok tidak ada bahan baku? Lah berarti ini berdasarkan soal ini di departemen B nanti tidak membutuhkan bahan baku. Hanya membutuhkan apa? Tenaga kerja, gitu ya. Makanya di sini kalau kita lihat biaya gaji dan upah dalam Rp1.000 juga, gitu ya. Pesanan P1 di departemen A butuh nanti tenaga kerja, biaya tenaga kerjanya 2,4 juta, departemen B 2,6 dan di departemen C-nya 1,6 juta. Nah, berarti ini kan lengkap. Di masing-masing departemen nanti butuh tenaga kerja. Kemudian P2-nya sekian masing-masing. Kemudian P3 lah. P3 ini yang agak berbeda. Ada biaya tenaga kerja di departemen A dan B, tetapi di departemen C-nya tidak membutuhkan biaya tenaga kerja langsung. Itu ya. Tidak membutuhkan biaya tenaga kerja langsung. Karena ini kajiannya adalah biaya gaji dan upah untuk biaya tenaga kerja langsung. Kemudian kita bisa hitung total biaya tenaga kerja untuk tiap departemen sebesar. Berikutnya diketahui tarif BOP, gitu ya, biaya overhead pabrik. Tiap departemen adalah berdasarkan tarif pembebanan, yang satu adalah berdasarkan untuk departemen A dan B berdasarkan jam kerja langsung, untuk C berdasarkan upah langsung. Sedangkan besarannya adalah untuk A itu tarifnya Rp480 per jam kerja langsung, kemudian B Rp750 per jam kerja langsung. Sedangkan untuk C 60% dari upah langsung. Nah, kemudian untuk jam kerja langsung tiap pesanan, gitu ya, dibutuhkan adalah P1 7.500 jam kerja langsung untuk departemen A, kemudian untuk departemen B 3.000 jam kerja langsung, kemudian P2 juga sama 8.500 JKL, gitu ya, ini sama. Untuk B-nya 5.000 JKL. Kemudian untuk P3, gitu ya, pesanan 3 butuh 4.000 JKL, kemudian departemen B-nya 2.000 JKL. Sehingga kalau di total di sini adalah butuh untuk di departemen A sendiri 20.000 dan departemen B sendiri 10.000. Ya. Nah, kemudian kenapa di sini departemen C kok tidak ada? Karena di sini ada penjelasan di sini. Pesanan P1 dan P2 sudah selesai dan diserahkan pada pemesannya. Sedangkan pesanan P3 sudah berada di departemen C namun belum mulai dikerjakan. Karena belum dikerjakan berarti belum ada beban biaya tenaga kerja. Nah, kemudian kita perlu buat jurnal yang dibutuhkan untuk apa? Nanti menghitung HPP. Sebelum kita ke penjurnalan, kita perlu mengetahui alur produksinya. Yang pertama adalah pada saat perusahaan misalkan membeli bahan baku, dia akan menyimpan bahan baku tersebut masuk ke persediaan bahan baku. Kemudian dari persediaan bahan baku nanti akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan untuk diproses di departemen A. Tapi di departemen A nanti kan butuh, selain bahan baku butuh apa? Tenaga kerja
langsung dan juga BOP. Gitu. Berarti nanti di Departemen A ada selain bahan baku juga tenaga kerja langsung dan BOP. Kemudian setelah selesai di tahap pertama, masuk ke tahap berikutnya di Departemen B. Departemen B ini berarti nanti ada apa? Barang dalam proses. Gitu ya. Hasil dari Departemen A masuk ke Departemen B, ditambah lagi apa nanti? Ada biaya tenaga kerja dan biaya BOP. Berikutnya dari Departemen B, setelah selesai berarti nanti apa? Itu nanti adalah barang dalam proses Departemen B masuk ke Departemen C. Di Departemen C juga akan dikerjakan, sehingga butuh apa? Biaya tenaga kerja langsung dan juga BOP. Setelah selesai dikerjakan di Departemen C, kemudian barang dalam proses dari Departemen C ini sudah selesai, kemudian keluar disimpan di persediaan barang jadi. Nah, itu alurnya. Sekarang coba kita buat jurnal yang dibutuhkan. Pertama adalah kita lakukan pencatatan pemakaian bahan baku. Ya. Oke, untuk mempermudah ini, saya minimize lagi. Oke, kita coba sandingkan dengan soal. Ya, ini soalnya. Sekarang kita cocokkan gitu ya. Kalau dua tampilan seperti ini kan lebih enak. Yang pertama adalah mencatat pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku. Sebelumnya apa? Kan persediaan bahan baku. Ini berbeda dengan soal yang sebelumnya, kan tidak ada transaksi pembelian gitu ya. Berarti dianggap di sini apa? Di gudang bahan baku itu sudah ada persediaan bahan baku, sehingga ini tinggal kemudian kita pakai gitu ya. Nah, sehingga di sini langsung dicatat persediaan bahan baku akan berkurang senilai 23 juta. Itu terdiri dari apa? 12,9 juta itu nanti akan masuk ke Departemen A gitu ya, sebagai biaya bahan baku untuk barang dalam proses ini. Kemudian yang keduanya adalah masuk sebagai barang dalam proses untuk biaya bahan baku di Departemen C, 10,1 juta. Nah, kita coba cek saja gitu ya. 12,9 juta ini dari mana? Gitu ya. Kita coba cross check di sini. Ini biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk masing-masing departemen dalam ribuan rupiah. Di Departemen A, pesanan 1 butuh 4.500 atau 4,5 juta. Ini kan dalam ribuan ya. P2 itu nanti butuh biaya bahan baku untuk di Departemen A 6 juta, yang P3 2,4. Berarti total untuk di Departemen A itu adalah 12,9. Sedangkan untuk C kita total 10,1. Nah, ini dicatatkan di sini. 12,9 dan juga ini 10,1. Oke. Berikutnya adalah mencatatkan pemakaian gaji dan upah. Kalau di sini adalah sebenarnya kalau untuk biaya tenaga kerja langsung kan kita pakai definisi upah gitu ya. Oke, barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung untuk di Departemen A adalah 7,8 juta karena ini biaya gitu ya, berarti biaya bertambah selalu kita catatkan di sisi apa? Jangan lupa debit ya. Ini juga sama di sisi debit. Untuk Departemen B adalah 5,3, Departemen C di 3,4. Nah, ini dari mana? Kita cek lagi ke soal. Ya. Di soal di sini diketahui untuk masing-masing pesanan, untuk per departemen ini ada biayanya masing-masing dalam ribuan, berarti ini kan juta. 2,4 juta, 3,5 juta, 1,9 juta, total 7,8 juta untuk Departemen A, Departemen B 5,3 juta, Departemen C 3,4 juta. Makanya ini kita catatkan di sini. 7,8, 5,3, kemudian 3,4. Sehingga totalnya ini adalah 16,5 juta. Ini yang nantinya ditagihkan ke bagian keuangan untuk dibayarkan.
gitu ya. Karena ini baru tagihan, berarti ini kan hutang gitu ya, hutang ke perusahaan, terutama di bagian keuangan itu bertambah sekian gitu ya. Oke, berikutnya adalah mencatat biaya overhead pabrik. Overhead pabrik untuk masing-masing departemen kita ketahui sini. Departemen A 9,6, Departemen B 7,5, Departemen C 2,404 juta. Nah, ini dari mana? Nah, berdasarkan ini kan tarif dasar pembebanannya itu adalah jam kerja langsung, dan upah, gitu ya. Makanya untuk di Departemen A, gitu ya, jam kerja langsungnya berapa Departemen A? Nah, kita lihat di sini jam kerja langsung tiap pesanan, gitu ya. Nah, untuk Departemen A untuk semua pesanan kita jumlahkan ini 7.500, 8.500, 4.000 adalah 20.000. Sedangkan untuk yang Departemen B 3.000, 5.000, 2.000 total 10.000. Nah, ini 2.000, ini kan jam kerja langsung untuk Departemen A. Makanya dikalikan 480. Nah, ini kan berdasarkan data 480. Nah, sehingga di sini 20.000 kali 480, 9,6 juta. Kemudian untuk Departemen B 10.000 kali 750 rupiah. Ini ya, 7,5 juta. Kemudian, nah, untuk Departemen C, ini adalah 60% kali 3,4. 3,4 ini dari mana? Nah, ini kan kita ketahui di sini untuk gaji upahnya adalah 3,4 untuk Departemen C, gitu ya. Sehingga di sini dicatatkan 2,04 juta, yaitu 60% kali 3,4 juta. Oke. Nah, Anda tolong jangan dibingungkan dengan ini ya, gaji upah. Gitu. Gaji upah sendiri ini sudah ada besarannya, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini kan berdasarkan apa? Kalau ini kan rupiah. Ini kan jam, kemudian dikalikan tarif, baru kemudian jadi rupiah. Sedangkan ini sudah rupiah. Sehingga untuk upah gaji ya tinggal kita pakai yang total ini saja. Sedangkan untuk Departemen C pembebanannya adalah berdasarkan ini kan. 60% dari upah, gitu ya, dari upah. Sehingga ini penghitungannya bukan berdasarkan jam kerja, tapi berdasarkan upah. Nah, sehingga kita bisa hitung di sini total 19,14. Ya. Nah, sehingga di sini pembebanan biaya debit, kemudian BOP yang dibebankan kita catatkan di sisi kredit, gitu ya, supaya balance. Oke, tahap berikutnya. Nah, tahap yang pertama adalah kita sudah hitung, gitu ya, berdasarkan yang sebelumnya ini kan sudah ada ya. Departemen A-nya 12, departemen untuk bahan baku, kemudian untuk tenaga kerjanya upahnya 7,8, overheadnya 9,6, gitu kan. Nah, ini sama kan 12. Nah, karena di sini sudah dicatatkan semua di sisi biaya dalam berupa sudah dibebankan gitu ya, dan dicatat di sisi debit. Nah, berarti sebenarnya untuk pemakaian bahan baku di Departemen A kan sudah rampung kita catat di jurnal ini. Nah, berikutnya apa? Nah, berarti kan bahan di Departemen A itu sudah ada di sini diproses bahan baku senilai sekian juta dengan menggunakan tenaga kerja sekian juta dan BOP sekian juta untuk menghasilkan apa barang dalam proses untuk Departemen A. Nah, setelah selesai di Departemen A, barang tersebut kan dikirim ke Departemen B. Betul ya? Dikirim ke Departemen B. Makanya di sini dicatatkan adalah dikirim berarti kan keluar dari Departemen A. Berarti kalau keluar barang dalam proses itu kan berkurang. Berarti dicatatkan sebesar berapa? 12,9 juta, 7,8 juta, 9,6 juta berdasarkan ya ini tadi hitungan ini. Gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya ya kita lihat saja di tabel perhitungan ini gitu ya. Ini kan semua dasarnya adalah dari data ini. Ya, untuk bahan bakunya
gitu ya, 4.500, 6.000, 2.400 kan dari ini ya. Nah, sama kan? Berikutnya untuk BTKL-nya 2.400 atau di sini 2,4 ya, 2,4 juta, 3,5 juta, 1,9 juta dari mana? Nah ini BTKL. Berikutnya BOP 3,6, 4,08 dan 1,92 dari mana? Nah ini kan dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu di sini tidak ada, tetapi kan sebelumnya. Nah, dari ini kan. Nah, 9,6. Sehingga di sini bisa ditotal gitu ya. Sorry, ini kan hanya dihitung yang departemen A gitu ya, 9,6 ya, 9,6. Makanya di sini 9,6. Lah rinciannya apa? Ini 3.600. 3,6 juta ini dari mana? Ya, dari ini. 7.500 JKL kali 480. Gitu ya. Ini yang untuk pesanan 1. Untuk ini kan untuk departemen, masih di departemen A gitu ya. Berikutnya yang kedua ini dari mana? Ya ini 8.500 kali 480. Kemudian yang 1.900 ini dari mana? Ya dari ini 4.000 dikalikan 480. Makanya tadi untuk totalnya kan langsung ini kan kita ambil 20.000 dikali 480 gitu kan. Sehingga totalnya adalah 9,6 juta. Nah, kita total sama gitu ya, seperti ini. Nah, di sini ada barang dalam proses. Ini berpindah ke departemen A ke departemen B. Gitu ya. Nah, sehingga di sini barang dalam proses gitu ya. Ini maksudnya barang dalam proses harga pokok gitu. Dari departemen A ke departemen B itu adalah bertambah 30,3. Sudah dalam bentuk barang dalam proses yang istilahnya sudah selesai dikerjakan hanya di departemen A itu ya, bertambah sebesar 30,3 juta. Nah, setelah itu di departemen B juga kemudian kan diproses ya. Diproses, prosesnya apa ya? Nah, prosesnya di sini sebenarnya proses di departemen B juga kan sudah dicatatkan di sini ya. Tidak ada bahan baku, tetapi yang ada apa? Nah, barang dalam proses untuk BTKL departemen B senilai sekian, kemudian bertambah gitu ya, biayanya bertambah, khusus untuk di departemen B itu kan bertambah senilai sekian. Kemudian barang dalam proses BOP di departemen B juga bertambah sekian. Gitu ya. Nah ini tadi kan sudah dihitung di awal gitu ya. Ini dari mana ya? Dari ini kan 5,3 gitu ya. Terus kemudian 7,5 ini dari mana? Nah, 7,5 itu kan BOP ya. BOP lah ini dari sini. 7,5. Nah, ini sudah dicatatkan. Berarti sudah terjadi di B itu proses produksi tanpa penambahan bahan baku, tapi ada penambahan tenaga kerja. Berarti kan dikerjakan ini diolah oleh menggunakan tenaga manusia gitu ya. Senilai berapa? Nah, dinilai adalah sekian rupiah, 5,3 juta rupiah. Dan BOP juga perlu di sini kan ada bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung kan masuk di sini senilai sekian, sehingga nanti akan menghasilkan barang dalam proses di departemen B gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kemudian berpindah kan, setelah selesai kan dipindah itu dari departemen B ke departemen C. Nah, dipindah itu berarti di sini ada barang dalam proses harga pokok dari departemen A ke B, tadi yang ini senilai ini gitu ya, sebagai awalan itu berarti ikut keluar kan, karena ini bahan baku pertamanya. Bahan baku pertamanya ini sudah berupa barang dalam proses, kemudian diproses dengan menggunakan tenaga kerja senilai 5,3 juta dan BOP senilai 7,5 juta untuk menjadi apa? Barang dalam proses yang dihasilkan khusus di departemen B.
Nah, itu berpindah ke departemen C. Karena berpindah berarti ini berkurang kan? Kita catatkan di sisi kredit. Nah, totalnya ini berapa? Kalau kita jumlah 43,1 juta. Makanya di sini barang dalam proses untuk harga pokok departemen B ke departemen C gitu ya. Ini seolah-olah kayak sedang di antaranya gitu ya. Kalau kita gambarkan ini gitu ya. Berarti seolah-olah nanti sebelum masuk ke B ini di sini ada buffer stock gitu ya untuk penyimpanan sementara. Berarti masuk dulu di sini. Nah, gitu ya. Baru kemudian masuk ke departemen B. Makanya di sini karena seolah-olah masuk, makanya di sini kan dicatatkan untuk baik yang B tadi gitu ya, ataupun yang akan masuk ke C itu dicatatkan bertambah. Berarti bertambah itu di sisi debit. Barang dalam proses itu termasuk aktiva gitu ya, tolong diingat. Ini mungkin saya kelupaan menjelaskan di awal, sehingga aktiva kalau bertambah adalah dicatat di debit. Oke, nah, karena ini sudah berpindah, gitu ya, kita sudah catat semua, sudah selesai, berarti sekarang kita tinggal beralih ke departemen C. Nah, tapi untuk kemudian misalkan Anda ingin tahu hitungan secara detail, itu disajikan di tabel ini. Tapi sebenarnya ini kan tinggal ambil dari ini kan, data-data yang ini, data-data sebelumnya yang sudah kita catatkan di jurnal. Gitu. Oke, ini pun sama kalau saya jelaskan gitu ya, sama untuk pesanan 1 gitu ya. Ini kan 10,5 dari mana? Dari sini. 13 sekian dari sini. 6 ini dari sini gitu ya, sehingga total 30,3. Kemudian 2,6 ini 2,6 ini kemudian dari mana? Nah, itu kita lihat di sini. Lah, ini kan 2,6, 1,2 kemudian 1,5 juta. Ya, ingat ya, ini dalam ribuan. Kemudian untuk yang BOP 2,25 ini dari mana? Nah, kalau ini kita hitung kalau ingin rincinya. Karena hitungan yang globalnya 7,5 itu kan kita bisa ambil dari sini kan 7,5. Nah, tapi kalau rincinya adalah 225 ini dari mana? 2,25. Itu adalah dari, karena ini departemen B, kita lihat juga di departemen B. Yaitu apa? 3.000 jam kerja langsung dikali departemen B 750, makanya 2,25. Kemudian 5.000 kali 750 adalah 3,75. Kemudian 2.000 kali 750 adalah 1,5 gitu ya. Nah, sehingga kemudian semua bisa kita jumlah. Nah, totalnya adalah 43,1 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah dari B dikirim ke C, C masuk kemudian apa? Nah, di C itu ada penambahan bahan baku dan juga tenaga kerja, gitu ya. Makanya di C, kita lihat di catatan sebelumnya, di C apa? Barang dalam proses, biaya bahan baku departemen C itu bertambah sekian. Ya. Karena barang dalam proses yang dari departemen B masih ditambah lagi gitu ya. Istilahnya misalkan dirakit lagi, ada tambahan bahan baku. Senilai jumlahnya 10,1 juta. Dan juga butuh biaya tenaga kerja lah, untuk merangkai itu butuh tenaga kerja kan. Nah, butuh biaya tenaga kerja juga senilai 3,4 juta. BOP-nya adalah 2,04 juta. Ya, itu sudah dicatatkan semua. Berarti di departemen C itu ada penambahan biaya-biaya ini. Gitu ya. Nah, setelah selesai, nah kan diproses itu. Barang dalam proses dari departemen B ditambah bahan baku khusus untuk yang di departemen C, tambah tenaga kerja di departemen C, tambah BOP di departemen C, itu sudah jadi barang jadilah. Setelah jadi kemudian dikirim ke gudang kan. Nah, ini kita perlu catat. Nah, mencatat produk selesai dari departemen C dikirim ke gudang. Lah, produk selesai ini nilai 45,82 juta ini dari mana? Nah, tadi kan sudah ada gitu ya. Sebelumnya barang selesai ini kalau kita uraikan itu terdiri dari apa? Barang dalam proses, harga pokok untuk departemen B ke departemen C itu 33,88 juta ini. Gitu ya. Sama juga dengan sebelumnya kan? Ini 33,
maaf. Oh ya, sorry. Sebelumnya kita perlu batasi dulu, kita ketahui tadi di soal apa? Ini ada penjelasan gitu ya. Ada penjelasan P3 itu belum selesai, yang sudah selesai P1, P2 saja. P3 belum selesai dan berada di Departemen CA. Berarti di sini yang kita hitung hanya yang sudah selesai. Gitu ya, yang siap dikirim ke gudang. Nah, ini perlu diketahui. Sehingga tidak kemudian dijumlah semua ini, gitu ya. Yang dijumlah hanya yang sudah selesai. Berarti yang dari P1 ini 15,35, 18,53 ini kan dari mana? Dari sebelumnya ini kan ada 15,35 dan 18,53 kan. Nah yang ini 9,22 kan belum selesai. Belum bisa dipindahkan ke gudang produk selesai. Gitu ya. Makanya di sini dicatatkan tersendiri. Kasih keterangan, belum selesai. Nah kemudian untuk P1 itu kan selain barang dalam proses ini dari proses yang sebelumnya ditambah bahan baku senilai 2,5, BTKL 1,6, BOP sekian, totalnya adalah sekian. Gitu ya. Tetapi di sini untuk masing-masing ini kita hitung adalah berdasarkan biaya gitu ya. Biaya bahan baku Departemen C adalah 6,5. Itu penjumlahan dari untuk pesanan 1 dan 2, 2,5 dan 4 juta. Kemudian 3,4 ini dari BTKL pesanan 1, 1,6, 1,8 di jumlah 3,4. Kemudian BOP 960, kemudian 1,08 itu adalah 2,04 juta. Nah ini kita catatkan di sisi kredit. Lagi-lagi apa? Kenapa ini dicatatkan di sisi kredit? Karena ini kan keluar dari Departemen C menuju gudang, gitu. Berarti kan berkurang, ya. Biaya-biaya ini sudah berkurang. Gitu. Barangnya sudah nggak ada lagi, dipindahkan masuk ke gudang produk selesai. Berarti senilai berapa ya? Dijumlah aja semua ini, totalnya adalah 45,82 juta. Nah, tetap ini kita catat, gitu ya. Jangan sampai lupa nyatet ini yang belum selesai, yaitu terdiri dari barang dalam proses dari Departemen B 9,22 ditambah bahan baku. Nah, BTKL-nya nggak ada. Gitu ya. Karena apa? Nah, ini kan memang nggak ada. Yang ada nanti BOP. BOP-nya senilai 60% dari upah langsung. Cuman karena tadi ada keterangan di sini gitu ya, belum mulai dikerjakan. Nah, berarti ya masih 0. Sehingga untuk ya produk ataupun barang dalam proses P3 itu totalnya adalah bernilai 12,8 juta dan ini belum bisa dikirim ke gudang karena belum dikerjakan. Itu ya. Nah, itu kemudian dicatatkan sendiri. Mencatat produk belum selesai adalah ini. Ya, untuk barang dalam prosesnya dari Departemen B sebelumnya itu adalah 9,22 dan untuk biaya bahan bakunya C adalah 3,66 sehingga persediaan produk dalam proses di Departemen C adalah senilai 12,82 juta. Oke. Khusus untuk yang sudah selesai di sini ada mencatat harga pokok produk yang diserahkan ke siapa? Ke pembeli. Makanya di sini dicatatkan persediaan produk selesai berkurang karena ini siap akan diserahkan ke pembeli. Sedangkan di sini kita catatkan harga pokok produksinya atau harga pokok pesanan itu adalah 45,82 juta. Ini yang total yang kita serahkan yaitu terdiri dari pesanan 1 dan 2. Sehingga untuk HPP per unit kita bisa hitung hanya untuk yang pesanan 1 dan pesanan 2. Gitu ya. Sehingga di sini untuk pesanan 1 adalah 20,41. Itu dari mana? Nah, ini nilainya. Ini kan sudah total ini. Ini produk sudah jadi ini. Khusus untuk pesanan 1. Dibagi 2.500. 2.500 dari mana? Lah, tadi kan pesannya berapa? Ini kan jumlah pesannya 2.500. Makanya di sini dibagi 2.500 sehingga per unit pesanannya untuk P1 itu adalah 8.164. Kemudian untuk HPP per unit P2 25,4 itu dari mana ini? Ya, dibagi 4.000. 4.000 adalah dari jumlah pesanannya kan 4.000. Ya, sehingga didapat
per unit pesanannya adalah Rp6.353. Oke. Nah, itulah cara bagaimana untuk pertama adalah mencatat tiap transaksi yang terjadi dalam proses produksi berbasis pesanan. Pertama adalah tadi sudah saya jelaskan untuk satu tahapan pengolahan atau satu departemen. Kemudian yang kedua adalah lebih dari satu tahapan atau departemen. Contoh kasus di sini adalah menggunakan 3 departemen. Oke, itu saja gambaran terkait bagaimana kita menghitung harga pokok pesanan, baik untuk kasus proses produksi melalui satu tahap pengolahan dan lebih dari satu tahap pengolahan. Semoga penjelasan yang singkat ini gitu ya, bisa Anda pahami dengan mudah, dengan juga ditambahkan contoh gitu ya. Saya harapkan ini juga jauh lebih mudah untuk dipahami. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Gitu ya, akhir kata saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.